Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke readingan tentang seseorang di sana, seseorang yang udah jauh ya sama zodiak siapa ini. Tentang seseorang yang udah jauh sama zodiak Capricorn. Gimana keadaannya saat ini gitu ya? Apa yang sedang dialami, apa yang sedang dia jalanin keadaannya, apakah masih berharap untuk bisa bersama zodiak Capricorn ataukah emang udah punya dunia yang lainnya? Kita buka ceritanya seperti apa. Capricorn, ini kartunya 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu buat zodiak orang yang di link sama zodiak Capricorn ngelakuin apa dari keadaan yang ada, 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya ya. Kita simak cerita tentang seseorang yang dulu sempat dekat sama zodiak Capricorn, saat ini keadaannya seperti apa gitu, perasaannya kayak gimana sih. Kita buka ceritanya ya. Halo Capri. Ini seseorang yang sempat pernah dekat sama zodiak Capricorn. Nih sayang sekali sama apa yang dia miliki gitu ya, uang, harta. Tapi kadang bisa dibilang pelit orang kayak gini tuh ya, pelit kayak nggak mau berbagi sama yang lain gitu ya. Halo orang yang dealing sama zodiak Capricorn. Ini pelit apa lebih sayang sama uang yang kita miliki gitu ya. Soalnya gini, orang kadang ada susah gitu ya nyari uang tuh, jadi sayang kalau dihambur-hamburkan. Cuman kalau keterlaluan ujung-ujungnya bisa kayak pelit gitu di keadaannya ya. Kita buka aja ceritanya seperti apa. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Orang yang pernah di-link sama zodiak Capricorn, yang pernah deket banget cuman sekarang jauh gitu ya. Seseorang teh egois, bisa esopan, apa yang dimiliki, apa yang diusahakan bisa dia dapatkan, tapi kadang kepikiran terus gitu ya, kepikiran ada sama Capricorn. Cuman ini kenapa esopan gitu ya, apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan berbuah, berarti dari segi keadaan mungkin dikasih kemudahan ya. Cuman balik lagi ke kartu yang pertama keluar tentang kayak nggak mau berbagi sama yang lain gitu. Ini milik aku, rezeki aku, ya udah ini gitu. Sebenarnya kepikiran buat ke zodiak Capricorn, tapi takut kehilangan apa yang dia miliki. Pelit apa gimana gitu ya. Dia ngalangin ini semua apa sih, The Emperor, nggak ada keberanian. Jadi dia nggak berani buat maju ke depan di keadaan ini, nggak berani buat, kalau dia punya keinginan kayak gini, orang teh udah berusaha berjuang gitu ya, kumpul-kumpul dari segi keadaan, terus banyak dikasih banyak rezeki miliknya, soalnya sopan, apa yang dimau tercapai banyak gitu ya. Tapi kalau untuk kembali lagi sama Gemini kayak susah, takut kehilangan apa yang dia miliki gitu, tentang harta, tentang uang, nggak ada keberanian, takut kalau gimana kalau balik lagi nanti aku, apa yang aku kumpulin semua ini habis gitu ya, punya pikiran seperti itu. Ini nggak akan semua resonate ya. Kalau meresonate silahkan personal reading, nomornya di deskripsi. Kita lanjut ceritanya tentang seseorang yang pernah dekat sama zodiak Capricorn. Pelit ya. Pelit apa emang sayang sama apa yang kita miliki. Ini lebih ke nggak mau ya, nggak mau rugi, kayak yang kalau dekat lagi mungkin aku nggak bakal gini gitu, soalnya dia sebenarnya punya target, pengen apa, pengen kemana gitu. Keadaan sekitarnya ini ya, memperjuangkan, ada ketegasan, kalah di perjuangannya. Page of Cup, apa yang diinginkan terwujud. Ini seseorang sebenarnya kalau niatannya baik gitu ya, kalau aja mau berbagi sama yang lain atau nggak terlalu takut kehilangan sama apa yang dia miliki, mungkin milik rezekinya lebih gede lagi, soalnya keadaan sekitar ngedukung sebenarnya di keadaan ini. Kita buka aja ya dari kartu pertama yang dari kartu paling bawah. Kartu pertama yang keluar tadi ya, tentang keegoisan. Egois, seseorang TK lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Dari Page of Swords kita lihat, Page of Swords selalu memperhatikan, selalu melihat. Jadi percuma sebenarnya memperhatikan tapi nggak ada action gitu ya, nggak ada niatan buat nyamperin, nggak ada apa, cuman memperhatikan aja, melihat. Kangen mungkin ya, rindu, tapi kangen juga buat apa, kalau lebih baik mungkin dia juga sadar gitu ya, kalau dia takut kehilangan apa yang dia miliki, makanya nggak ngedekat, lebih sadar seseorang. Jadi ya udah,
Kalau menurut zodiak Capricorn mungkin ya udah, kalau kamu sayang sama harta kamu, uang kamu, keadaan kamu, ya udah nikmati aja keadaan kamu gitu, nggak usah mikirin ini. Kita buka ceritanya seperti apa ya, dipegang sendiri. Three of Cup, Three of Cup, Three of Cup. Udah ada akhir cerita. Ini kayak gini, zodiak Capricornnya mungkin udah sama yang lain ya, udah punya pasangan yang lain gitu zodiak Capricornnya, makanya nggak bisa buat ngedekat. Walaupun ngedekat, zodiak Capricornnya udah sama yang lain, dianya takut kehilangan apa yang dia milikinya juga. Jadi kayak percuma kalau dia masuk ke hubungan ini gitu, ke hubungan Capricorn, karena Capricorn udah sama yang lain. Jadi percuma juga, malah yang ada nanti habis keadaannya dia gitu ya. Target kedepannya Queen of Wands, pengen memperbaiki keadaan dirinya, pengen memperbaiki buat kehidupannya ke depan. Kartu tengahnya Ace of Wands, apapun yang dilakukan, apapun yang dia tindakan, apapun yang dia kerjakan pasti akan berbuah. Kita lihat, cuman keberanian kurang gitu, nggak ada keberanian. Ten of Cup, yang dia usahakan untuk masa depan, jangka panjang, untuk keluarga. Tapi jadi gini, kenapa seseorang di sini pelit gitu ya? Jadi dia berpikir jangka panjang, Kak. Kalau dia bisa kumpul-kumpul saat ini, mungkin bisa buat ngebahagiain orang yang bersama dia nanti di depan gitu. Kalau untuk third party ini, kalau untuk masuk ke kehidupan zodiak Capricorn, kayak yang sayang uangnya, mending buat masa depan dia. Soalnya Capricorn kayak udah punya yang lain gitu di keadaannya. Yang dia usahakan buat jangka panjang, buat kebahagiaan. Tapi gimana buat kebahagiaan, dia sendirinya juga kayak belum puas gitu sama keberadaannya, sama apa yang dia miliki, sama apa yang dia kerjakan, sama apa yang dia usahakan. Cuman balik lagi, ada justice di keadaannya, ada tabur tuai. Jadi kalau dia lebih bisa baik gitu sama keadaan sekitar, bisa berbagi, bisa apa, mungkin rezeki bisa lebih ya, bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Ini karena energinya kayak yang apa yang dipunya kurang aja gitu ya, jadinya nggak ada perubahan di keadaannya. Ada justice juga, ada tabur tuai. Keadaannya seperti itu, kita lihat yang dia lakukan di keadaan ini masih berharap sebenarnya. Yang diharapkan apa sih tentang perasaan? Berarti rasa masih gede sama zodiak Capricorn. Perasaan masih gede ya, rasa cinta. Cuman demun lamunan, karena apa? Karena hubungan sama Capricornnya emang udah berakhir. Masih kangen, rindu, rasa sayang masih gede. Cuman hubungan masih berakhir. Zodiak Capricornnya kayak udah punya pasangan yang lain lagi. Jadinya demun ini ngegiring dia ke kesedihan. Ada three of swords, ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, ada rasa gimana sih orang dikecewain gitu ya, dihianatin. Kayak bukan dihianatin sebenarnya, kalau udah perpisahan bukan dihianatin ya, emang pilihannya dia gitu, pilihannya Capricorn mau kemana. Target dari keadaan ini apa? Kalau terus-terusan aja di situ gitu ya, perasaan masih ada, ini sakit di pemikiran sendiri. Jadi semua apa yang diusahakan nggak enak gitu ya, kepikiran terus, rasa galau terus, rasa kacau terus, sedih. Jadi gimana mau fokus ngejar kebahagiaan kalau di pikiran sedih? Karena apa? Dianya emang nggak punya tujuan buat perasaan mau kemana. Tujuannya lebih ke fokus aja sama pengembangan diri gitu, fokus sama keadaan untuk perubahan, biar ada kemajuan dari segi keadaan, bisa lebih kaya gitu, misal seperti itu. Tapi balik lagi, ada justice ya di kehidupannya. Sebenarnya harus berbagi kalau mau ini kesedihan terus-terusan berlarut, Kak. Terus-terusan berlarut karena apa? Lihat zodiak Capricornnya udah sama yang lain. Ini perasaan gede sebenarnya, cuman ada rasa sakit hati di sini. Makanya saat ini gitu ya, melihat Capricorn kayak gimana gitu, galau. Sebelumnya juga terasa berat ngejalanin semuanya, pas ada akhir cerita terasa berat, tapi mau gimana lagi, emang keadaan udah seperti itu mungkin ya. Nine of Pentacles, berusaha berat, dia mencoba berusaha untuk menikmati apa yang dia usahakan, menikmati kebahagiaan untuk jangka panjang gitu, untuk udahlah, emang aku bukan miliknya Capricorn lagi, mungkin ada keluarga lain lagi nanti di depan yang bisa dia bangun. Cuman nggak ada nggak ada ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya yang dia harapkan, yang dia inginkan, kebersamaan buat jangka panjang, buat masa depan ya bersama Capricorn. Makanya nggak ketemu keinginannya. Target dia di depannya dari keadaan ini apa? Lebih ke mengejar uang, harta, lebih ke pengen ya udahlah, aku punya target, misal
aku punya target 2 tahun ke depan ini, target ke uang harus punya uang sekian misalnya, terus fokus ke situ target ke depannya. Atau harus tahun depan aku harus punya rumah, target ke rumah terus. King of Swords berusaha ngeyakinin itu 2 bulat ya target ke depannya dari keadaan ini, daripada gini dia ngejar perasaan nggak bisa karena udah jadi milik orang lain gitu ya, mau balik juga kayak nggak mampu soalnya udah ada rasa sakit hati, pasti nggak akan bahagia seperti dulu. Ada harapan, ada takdir kayak yang udah nggak ditakdirin sama keadaan ini, mungkin takdirnya aku ke sini gitu ya. The Magician datang di saat dia emang jauh, mungkin dia ngusahain dengan dendam, dengan rasa sakit hati gitu ya, pemecut keinginannya dia dari rasa sakit yang ada, makanya apa yang jadi target dia, apa yang jadi mau dia mungkin di depan bisa tercapai. Soalnya dia bangkit dari rasa sakit, semangatnya dari rasa sakit gitu ya, api yang membakar. Jadinya apa yang dia inginkan, apa yang dia mau harus bisa didapat. Gede keinginannya ya. Kita buka keadaan sekitarnya, ini sebenarnya banyak peluang buat dia untuk usahain keadaannya, banyak peluang, banyak cara gitu ya. Kalau dia mau memikirkan buat ke depan, kesempatan-kesempatan yang baik untuk di depannya banyak, untuk kemajuan keadaan. Cuman yang dibutuhkan seseorang di sini adalah ketegasan. Kalau aja bisa tegas sama pendiriannya gitu ya, tegas dalam artian menuju target ini gitu ya, udah aku perasaan tersakiti sama dia, ya udah fokus ke target gitu, apa yang jadi targetnya. Kalau ada ketegasan, ada keberanian, bisa berpikir ke depan, ini lebih baik sebenarnya di keadaannya. Jadi halo orang yang pernah dekat sama zodiak Capricorn, fokus sama apa yang dikejar ya, targetnya kemana di keadaan ini. Udah ngusahain buat keadaan ini tapi kalah gitu. Cuman orang di keadaan kalah gini jangan takut, ini takut ada kekalahan. Kalau ngusahain perasaan udah yakin kalah gitu ya, dimana dapat juga nantinya kayak hilang kebahagiaannya, nggak seperti dulu, soalnya ada perselingkuhan di sini, udah ada yang lain gitu. Mau ngusahain tentang uang, harta, target, dianya mengalami kekalahan juga gitu, nggak ada menang kebahagiaan. Soalnya apa? Dianya lebih fokus perasaan, kayak belum bisa fokus sama tujuannya. Ini yang jadi tujuan ini target ke depan, berarti sekarang dalam proses pembelajaran gitu ya, untuk fokus ke keinginannya. Soalnya kalau dia nggak fokus sama apa yang harus dia kejar saat ini nggak akan ada pencapaian. Cuman target ke depannya dia mau ngusahain apa yang dia mau. Kalau di keadaan ini gitu ya, keadaan sebelumnya yang dia mau, yang dia usahakan untuk kebahagiaan masa depan yang kepanjang, pacar gitu ya, yang bisa bareng, yang bisa bersama. Tapi saat ngejar itu gitu nggak dapat, makanya kedepannya ya udahlah lebih fokus ke keinginan, ke target, ke keadaan, ke uang, ke harta gitu, lebih fokus ke situ. Justru kalau perasaan dia udah bisa belok ke situ, apa yang dia mau tercapai, targetnya seperti itu ya. Orang yang pernah di-link sama zodiak Capricorn, jadi intinya rasa masih ada, cuman dia udah nggak bisa bersama karena ada rasa sakit hati yang gini. Nggak bisa bersama karena apa? Karena zodiak Capricornnya udah pernah sama yang lain mungkin ya. Berarti bukan nggak cinta, ada rasa cinta, cuman dianya nggak ikhlas, nggak rela aja gitu. Capricorn udah sama yang lain, jadinya berat kalau untuk bisa bersama kembali. Jadi target kedepannya seseorang di sini lebih fokus ke uang, harta yang dia cari. Seperti itu Capricorn ya. Mudah-mudahan readingannya bermanfaat. Terima kasih banyak yang udah subscribe terus, share terus, like terus gitu. Jangan lupa di share-share ya. Terus intip follow semua gitu ya sosmed di Rizky Tarot. Salam kenal buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.